Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Akmal Kuswandi. Baik teman-teman, hampir sama dengan video sebelumnya. Ini masih terkait dengan wisuda UIN Alauddin Makassar yang kemarin tentang harapan-harapan. Nah, hari ini kita kedatangan teman kita dari salah satu wisudawan angkatan 91 periode Desember kemarin. Dia adalah alumni PGMI, jurusan lulusan terbaik pertama PGMI, lulusan terbaik pertama tingkat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan lulusan terbaik pertama tingkat universitas tingkat UIN Alauddin Makassar periode Desember kemarin. Dia adalah Nurhaira Saprin SPD. Nah, selamat datang, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kemarin IPK-nya berapa? 3,99. 3,99. Bayangkan, berarti cuma satu B? Iya, satu. Oh, mata kuliah apa tuh yang satu B-nya? Manajemen kelas. Manajemen kelas. Oh, PGMI ya? Iya, PGMI. Berarti PGMI itu mengcover semua mata pelajaran di SD kan? Pelajaran. Berarti matematika iya, Iya. IPA. Iya. Luar biasa teman-teman, 3,99, nyaris sempurna. Masa studi berapa? 4 tahun pas. Pas 4 tahun ya. Jadi cum laude ya? Iya, cum laude. Ya, cum laude. Jadi apa ya? Cukup merinding mendengar itu 3,99. Cukup jarang sekali orang yang bisa sampai situ, dan luar biasa kalau kita bisa sampai di 3,99. Nah, mungkin hari ini kita mau share ke teman-teman kira-kira bagaimana tipsnya, atau mungkin lika-liku perkuliahan. Apakah seorang 3,99 ini mulus saja begitu saja perjalanan kuliahnya, atau bagaimana? Nah, mungkin pertanyaan pertama saya adalah ini PGMI ya, memang pilihan pertama kemarin? Pilihan utama perkuliahan? Waktu itu kan mendaftar kuliah lewat jalur SPAN. SPAN ya? Iya, bebas tes. Memang pilihannya karena rekomendasi dari orang tua sebenarnya. Sebenarnya saya mau pilih sastra Indonesia. Sastra Indonesia, berarti bukan UIN ya? Bukan. Ya, tapi enggak lulus. Oh, tidak lulus. Akhirnya ambil SPAN, lulus rekomendasi orang tua. Mungkin karena doa orang tua juga. Restoran itu selalu gampang diijabah dia. Rekomendasi orang tua, mungkin karena orang tua sudah tahu, oh di sini mungkin saya bisa berkembang. Jadi pilih PGMI. Pilih PGMI, luluslah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan PGMI. Berarti dari awal memang ini sudah saya bilang berprestasi karena bisa lulus jalur SPAN, jalur undangan, bebas tes. Nah, berarti kelas A ya di kelas 1 2. Di PGMI kemarin yang wisuda di periode Desember berapa orang? 18 orang. 18 orang ya. Dan Nurhaira ini salah satunya. Nah, selanjutnya waktu kuliah kemarin nih, apakah fokus kuliah saja atau sempat ikut organisasi atau bagaimana? Sebenarnya dulu sempat ikut organisasi tapi tidak aktif. Karena kan saya dari dulu, dari semester awal sampai semester 5 itu antar jemput orang tua. Jadi saya tidak bisa tinggal sampai sore di kampus. Jadi kalau orang tua sudah pulang mengajar di kampus, saya ikut pulang. Orang tua pergi ke kampus mengajar, saya ikut. Oh, dua-duanya orang tua ngajar di kampus? Enggak, cuman ayah, ibu mengajar di MI. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya, karena kebetulan disinggung ini orang tua mengajar di kampus, bagaimana pendapatnya Nurhaira kalau ada yang bilang, oh itu dia dapat 3,99 karena orang tuanya dosen, Banyak. karena orang tuanya mengajar di kampus, itu dia dapat 3,99. Bagaimana tanggapannya Nurhaira kalau masalah begitu? Nah, itu banyak sekali tuh bilang begitu. Katanya, oh wajar anak dosen. Tapi kan saya berpikir, kan saya juga usaha toh. Betul. Maksudnya enggak mungkin dosen kasih nilai kalau memang anaknya memang tidak bisa apa-apa. Betul, Wajar. sepakat. Ya, jadi orang luar sana yang masih selalu bilang Nurhaira wajar dapat 3,99 karena anak dosen. Oke, stop ya. Itu bukan karena usaha memang dari Nurhaira. Hoax itu hoax. Hoax ya. Buktinya ada loh yang dapat bukan A, ada dapat B. Iya, karena banyak juga anak dosen. Kan Ada teman saya seangkatan, dia juga anak dosen. Tapi enggak segitunya juga jadi kampus, karena kan enggak mungkin dosen karena anak dosen langsung ini kan kasih nilai langsung. Saya juga ada beberapa keluarga atau beberapa teman itu yang dia anak dosen di sini, bahkan orang tuanya itu memiliki jabatan yang penting di di kampus, tapi nilainya ya begitu saja. Iya, karena kan harus subjektif, Iya, nggak boleh subjektif. objektif.
Dan ya ditarbiakan sekarang apalagi sudah masuk zona integritas ya. Jadi sudah sangat ketat sekali itu. Nah, selanjutnya ini masalah perkuliahan. Di apa yang menjadi ya tantangan berat Nur Haira untuk menjalani perkuliahan kemarin ya, waktu menjadi ya menurutnya paling berat? Yang paling berat itu karena kan selama kuliah kan antar jemput. Saya sempat pergi ke kuliah itu jalan kaki. Oh, jalan kaki dari rumah ke kampus 2 sampai 3 kilo lah. Wah, jalan. Itu berarti semua itu usaha pasti ada ya hasilnya. Bukan karena orang tua saya dosen. Iya, bukan orang tuanya dosen ya. Jadi bisa jalan kaki ke kampus gitu. Jalan kaki sempat juga karena kan nggak mau bebani orang tua biaya kuliah. Akhirnya saya mengajar sambil kuliah. Oh, sambil mengajar juga? Di bimbel. Iya. Berarti privat ya? Atau bimbingan gitu? Bimbingan di tempat, ada tempat mengajarnya di rumah. Itu saya mengajar semester 3 kayaknya. Wah, luar biasa sekali ini karena walaupun tahu bahwa orang tuanya ini dosen, penghasilannya sudah tetap, kalau kita bilang ya per bulan pasti ada, tapi tetap mau mencoba hidup mandiri ya. Terus ke depannya rencananya mau ngapain setelah lulus? Rencana awal mau kuliah dulu. Oh, lanjut S2? Lanjut S2, terus mau sambil mengajar juga. Karena kan harus ada namanya, apalagi kalau ini sertifikasi nanti. Oh, PPG? Ya, apa? Kan Serdik, harus gitu, ada serdik. Mengajarnya. Harus ada apa ya lagi istilahnya itu, istilahnya ada home base-nya kita di sekolah. Iya. Kita dapat nomor apa gitu, saya juga sudah lupa. Baru bisa daftar seperti P3K, CPNS tuh. Saya pernah sempat baca itu. Nanti S2-nya mau tetap PGSD, PGMI gitu? Belum ada rencana. Oh ya, berarti mau kejar beasiswa juga atau coba tidak beasiswa jalan saja dulu? Karena kan kemarin sudah sempat beasiswa. Oh iya. Sekedar informasi, kami sama-sama dari beasiswa Genbi kemarin, beasiswa Bank Indonesia. Jadi kita sama-sama dari Komisariat UIN dapat beasiswa kemarin. Karena kan ini bulan 3 nanti ada terbuka lagi beasiswa LPDP, mau coba lagi. Siapa tahu rezeki lagi. Oh, amin ya rabbal alamin. Ya, LPDP ya. Bulan 3 ya sudah bulan 3 terbuka. Pendaftaran kuliah bulan ini. Oh, iya. Saya belum sempat searching itu. Saya saja masih bingung mau lanjut kuliah atau mau bagaimana. Jadi saya sendiri belum ada planning, tapi Nur Haira sudah ada planning antara sambil ngajar dan juga lanjut S2 lagi. Selanjutnya saya sangat tertarik yang 1B itu. Ya, kenapa bisa tidak 4,00? Sangat tertarik kenapa bisa dapat B di mata kuliah apa tadi, manajemen kelas ya? Manajemen kelas. Jadi dulu kan sempat bosan dengan dunia perkuliahan. Sempat bosan ya? Bosannya kan setiap hari cuman rumah kampus. Kayak hidupnya tuh kayak gitu-gitu Ji. Iya, stagnan ya. Ya, jadi coba sekali-sekali bolos. Gimana rasanya tinggal di rumah, ndak ada dipikir, ndak ada dikerja. Ternyata bosan juga. 1 minggu? 1 bulan. Oh, 1 bulan? Saya kira tuh orang yang IPK-nya tinggi itu pasti fokus belajar terus, tidak mau ketinggalan tugas, tidak mau ketinggalan perkuliahan. Ternyata ini sangat menarik karena merasa bosan kuliah dan coba-coba untuk bolos. Jadi mungkin ini juga pelajaran bagi teman-teman, kalau bosan kuliah ya silakan coba-coba bolos. Kan hidup nggak boleh lurus-lurus. Iya, hidup nggak boleh lurus-lurus saja. Nakal-nakal sedikit. Supaya ada yang bisa dicerita ya. Nah, itu masa nanti dia nanti cerita. Oh begitu Jepal, begitu terus. Iya. Nanti anaknya bilang pernah bolos? Tidak. Begitu hidupnya. Iya, tapi memang kan di perkuliahan sebenarnya itu kita dikasih 3 kali jatah untuk tidak hadir kan. Ada 3 kali jatah untuk tidak hadir. Ya silakan manfaatkan itu daripada mubazir. Katanya kan tidak baik mubazir. Ini candaan ya teman-teman. Jangan diikuti. Jangan sampai semuanya keenakan bolos ya. Jangan sampai gara-gara saya. Nanti ditanya kenapa bolos? Ya itu lulusan terbaiknya UIN yang ngajari saya. Suka bolos. Ya. Selanjutnya ini
PGMI, mungkin beberapa teman-teman yang lain itu masih asing dengan PGMI yang ini sama ya dengan PGSD, Iya, Penguru Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau MI SD sederajat lah. Untuk apa ya, mata kuliahnya kan ini mengcover semua mata pelajaran di semua SD. mata pelajaran. Ada kesulitan enggak dalam menjalani itu? Kayak matematika, Nah, IPA, IPS. Nah itu dulu kan saya paling menghindari matematika. Karena saya paling tidak bisa matematika. Iya. Jujur. Sampai-sampai tadi mau masuk sastra ya. Saya mau masuk sastra Indonesia. Bilang, apa di jurusan yang kira-kira tidak ada matematikanya. Aku bilang, oh mungkin orang tua rekomendasikan PGMI. Aku bilang, oh matematika SD Ji. Matematika SD. Pas masuk kuliah, wah parah. Ternyata matematika Semua SD dasar. iya, sampai matematika SMA, SMP. Iya, karena ada juga integral. Oh, Kayak dipelajari juga. karena kan integral itu harusnya kan di SMA. Iya, tapi tetap dipelajari. Iya. Tetap ada matematikanya. Tapi kalau kayak mata kuliah kalkulus apa begitu belajar? Oh, tidak. Enggak sampai seberat itu. Oh, iya, saya kira belum sampai kalau. Tapi kan itu integral bagian dari kalkulus juga. Jadi ternyata PGMI juga belajar integral ya. Dasar-dasarnya. Nah, dan sampai-sampai olahraga juga saya sempat dulu lihat bilang, ini anak SD atau apa ini yang lari-lari itu waktu maba, lari-lari di lapangan, olahraga pakai baju olahraga training persis anak sekolahan. Lama kelamaan saya semester berapa ya baru tahu itu ternyata PGMI juga belajar olahraga sampai kayak anak SD lari-lari di lapangan. PJOK. Iya. Karena kan guru SD juga harus Siap. kan semua tematik. Jadi guru kelas harus bisa mengajar seni, PJOK, semua mata pelajaran. Iya, karena saya kan pernah kemarin juga privat SD itu memang dia tematik gabung ya sekarang. Iya, semua. Jadi berarti harus memang siap semua mata pelajaran. Haruslah. Jangan sampai lebih pintar siswanya. Iya. Dan sampai langsung siswanya, tidak begitu caranya kayang Pak. Terus apa namanya? Tips dan trik untuk bisa dapat nilai A sebanyak itu. Berapa mata kuliah? Berapa ya? Banyak lupa. Ya. Saya juga lupa. Saya sendiri itu lupa berapa mata kuliah di matematika. Tips dan trik supaya bisa dapat nilai yang bagus. Nah, jadi intinya satu, jangan terlalu memaksakan diri. Harus tahu gaya belajarnya itu seperti apa. Misalnya kan, kalau saya harus dengar musik kalau belajar. Harus dengar musik. Nah, kalau saya belajar, saya usahakan dengar musik. Kadang-kadang di kelas lagi menjelaskan dosen, saya dengar musik. Pakai headset gitu ya? Nah, pakai headset. Sebenarnya kan kalau dilihat, enggak sopan. Tapi kan rata-rata dosen tahu gaya belajarnya mahasiswa itu beda-beda. Iya, betul. Nah, kalau ada tugas, saya enggak paksakan diriku. Kalau misalnya saya lagi enggak mood kerja hari ini, ya besok. Tapi saya tidak pernah namanya kerja tugas sistem SKS. Sistem kebut semalam. Nah, saya enggak pernah karena saya tipe orang yang enggak bisa begadang. Jam 9 pasti tidur. Nah, karena saya mungkin orang berpikir santainya di kuliah, tapi bisa tinggi nilainya. Karena saya tidak mau paksakan diriku untuk tahu apa yang tidak bisa saya paksakan. Kan nanti kalau misalnya dibaca sedikit-sedikit, pelan-pelan, dipelajari pelan-pelan, nanti ditahu sendiri. Iya, betul. Tuh guys. Karena takutnya kalau dipaksakan juga jadinya drop. Jadinya kita yang tidak bisa begitu. Terlalu membebani diri sendiri. Iya, karena saya ada satu kasus itu teman dia mungkin seperti itu yang dimaksud tadi terlalu memaksakan sampai dia sekarang depresi. Nah itu depresi teman cukup dekat itu sama orang itu dan dia sekarang depresi gara-gara mungkin apa ya kalau orang Makassar bilangnya sistem bureng, tahu bureng, budak ranking. Terlalu mengejar nilai. Terlalu mengejar nilai ya. Kita biasa ada istilah bureng begitu. Sampai dia mungkin karena merasa sudah ketinggalan dengan beberapa temannya dan harusnya dia selalu merasa saya harus yang pertama, tapi dia ketinggalan, dia ujungnya jadi depresi. Jadi memang betul itu yang dikatakan Nur Haira tadi kalau jangan terlalu memaksakan diri. Mungkin terakhir nih, apa kesan untuk adik-adik yang menonton atau teman-teman deh yang menonton ini? Pesannya apa ya? Ya kalau hidup ini jalani saja. Jalan saja. Kalau ada masalah, pasti masalahnya itu bisa dilewati.
Yang penting jangan mundur ya dari masalahnya Iya, itu. betul. Harus terus maju. Terus maju. Kalau bosan, ya kayak saya tadi bosan kuliah. Coba-coba bolos sekali-sekali ya. Jangan hidup terlalu lurus-lurus lah. Iya, jangan terlalu lurus. Ternyata orang yang biasa bolos juga itu bisa terbaik satu universitas. Jarang-jarang loh fakultas tarbiyah ini bisa jadi tingkat tingkat pertama di universitas. Dan kemarin saya juga kaget dan dia kaget juga ya. Kaget lah. Pas di pembacaan SK Rektor tentang lulusan terbaik UIN. Pertama, Nur Haira Saprit. Tarbiyah. Kemarin kan itu sebelum Ramadhan kan ditelepon. Saya bisa naik bacakan pesan ke sana. Wah, aku bilang, "Kenapa saya?" Bilang katanya terbaik satu fakultas. Saya berpikir terbaik satu fakultas gitu. Ternyata universitas juga. Saya juga kemarin pikirnya cuma terbaik fakultas. Pas di wisuda, tarbiyah. Saya sebagai orang tarbiyah merasa bangga juga dan terharu. Walaupun bukan saya, tapi saya merasa bangga kalau itu bagian dari saya yang tampil di depan. Kan itu saya tarbiyah, saya merasa bagian dari saya itu yang tampil di situ. Jadi cukup merasa bangga juga. Bahkan kita semua di tarbiyah sampai bersorak tepuk tangan yang keras-keras itu waktu disebut. Mungkin itu dulu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan telah berbagi sama teman-teman. Mungkin untuk teman-teman juga jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan insya Allah menginspirasi bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.